Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Sinyal Cinta dari Semesta, apa yang akan terjadi dalam 3 hari ke depan. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya, dengan harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama, kamu mendapatkan kartu Seven of Swords. Di kartu kedua, kamu mendapatkan kartu Five of Wands. Dan di kartu terakhir, kamu mendapatkan kartu The Death. Sepertinya yang akan terjadi padamu dalam 3 hari ke depan adalah perjalanan yang dipenuhi dengan dinamika emosional dan transformasi yang mendalam, menciptakan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi yang signifikan. Dengan adanya Seven of Swords, kamu mungkin akan merasakan adanya ketegangan yang muncul akibat ketidakpastian dan kebohongan di sekitarmu. Hal ini bisa membuatmu merasa waspada dan cenderung menyimpan beberapa pemikiran atau perasaan yang dalam. Mungkin bahkan berusaha melindungi dirimu dari kekecewaan yang mungkin datang dari interaksi dengan orang-orang tertentu. Ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan seseorang yang terlihat memanfaatkan situasi, atau mungkin ada rahasia yang terungkap, yang membuatmu merasa perlu menjaga jarak atau mempertimbangkan kembali hubungan yang ada. Dalam situasi ini, penting untuk tetap jujur pada diri sendiri dan mengenali perasaan yang muncul, meskipun itu mungkin tidak nyaman. Ingatlah bahwa kejujuran pada dirimu sendiri adalah kunci untuk melewati tantangan ini dengan baik, sehingga kamu tidak terjebak dalam permainan pikiran yang dapat membahayakan emosimu. Ketika kamu melangkah lebih jauh, Five of Wands menambah kompleksitas dari apa yang akan terjadi dalam 3 hari ke depan. Munculnya kartu ini menunjukkan bahwa kamu akan menghadapi tantangan atau persaingan yang melibatkan banyak orang. Situasi ini bisa berupa konflik kecil, atau perdebatan yang mungkin tampak sepele, tetapi sebenarnya bisa menjadi peluang bagimu untuk menegaskan pendapat dan keinginanmu. Dalam situasi seperti ini, keberanian untuk berbicara dan mengambil posisi akan sangat penting. Mungkin kamu akan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki karakter kuat, seperti zodiak Aries atau Leo, yang dikenal karena sikapnya yang dominan dan tidak takut menunjukkan diri. Orang-orang ini mungkin akan terlihat penuh energi, dengan kepribadian yang mencolok dan bersemangat, dan kehadiran mereka bisa menginspirasi sekaligus membuatmu merasa tertekan. Namun, penting untuk diingat bahwa perdebatan ini dapat mengarah pada pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam jika kamu bersedia mendengarkan pandangan orang lain. Ini adalah saat yang baik untuk introspeksi, di mana kamu berusaha menemukan cara terbaik untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa mengorbankan integritasmu. Dengan melalui proses ini, kamu akan belajar bagaimana menavigasi ketegangan dengan lebih bijaksana. Dan mungkin kamu akan menemukan bahwa beberapa perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan cara yang konstruktif dan harmonis, memberikan kesempatan untuk mempererat hubungan yang ada. Di balik semua dinamika ini, The Death memperkenalkan tema transformasi yang dalam. Kartu ini menandakan bahwa akan ada suatu perubahan besar yang terjadi dalam hidupmu, yang mungkin berhubungan dengan hubungan, cara pandang, atau bahkan tujuan hidupmu. Kamu mungkin akan merasakan dorongan untuk melepaskan sesuatu yang sudah tidak relevan lagi. Apakah itu harapan, hubungan yang tidak sehat, atau pola pikir yang menghambat perkembanganmu? Proses melepaskan ini bisa jadi sangat menantang, namun penting untuk diingat bahwa setiap akhir adalah sebuah awal yang baru. Transformasi ini seringkali terjadi dengan cara yang mengejutkan. Mungkin kamu akan menemukan bahwa situasi yang tampaknya buruk justru membuka jalan bagi peluang yang lebih baik. Saat kamu menjalani proses ini, munculnya perasaan kehilangan mungkin tidak dapat dihindari. Tetapi ingatlah bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan hidup yang membawa kita menuju sesuatu yang lebih baik. Kamu mungkin dihadapkan pada momen-momen refleksi yang mendalam, di mana kamu mulai mempertanyakan apa yang benar-benar kamu inginkan, dan siapa yang ingin kamu jadi. Ketika kamu berani melepaskan hal-hal yang tidak lagi melayani tujuan hidupmu, kamu akan menemukan dirimu menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Sebagai tambahan, mungkin ada seseorang dengan karakter Scorpio yang akan hadir dalam hidupmu dalam periode ini.
seseorang yang bisa menjadi kekuatan pendorong di balik transformasi ini. Sosok ini seringkali memiliki daya tarik yang misterius dan intens, membuatmu merasa terhubung di tingkat emosional yang dalam. Mungkin mereka akan memberikan perspektif baru yang akan membantumu melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Dengan energi Scorpio, kamu mungkin akan merasakan dorongan untuk lebih mendalami dirimu sendiri, menggali emosi dan motivasi yang lebih dalam. Kehadiran mereka dapat menjadi pemicu untuk membantumu melepaskan hal-hal yang tidak lagi perlu, sehingga kamu bisa berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu. Selama perjalanan ini, penting untuk mengingat bahwa setiap pengalaman, baik yang menyakitkan maupun yang menggembirakan, membentukmu menjadi individu yang lebih baik. Proses ini bukan hanya tentang mengatasi kesulitan, tetapi juga tentang menemukan keindahan dalam perubahan. Ketika kamu dapat mengidentifikasi apa yang perlu dilepaskan dan apa yang perlu dipertahankan, kamu akan merasakan rasa kebebasan yang luar biasa, seolah-olah kamu telah berhasil mengurai jaring yang selama ini membatasi gerakanmu. Ini adalah saat yang tepat untuk membangun kepercayaan diri dan menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Selain itu, ketika kamu menghadapi konflik dengan orang-orang di sekitarmu, ingatlah bahwa ini juga dapat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kembali hubunganmu. Terkadang ketidakcocokan dalam pandangan bisa menjadi sinyal bahwa kamu perlu mencari kejelasan dalam hubungan tersebut, entah itu dengan rekan kerja, teman, atau pasangan. Ketika kamu mulai melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, kamu bisa menemukan cara untuk menjembatani perbedaan, menciptakan hubungan yang lebih sehat dan lebih kuat. Proses ini akan membantumu tidak hanya memahami orang lain, tetapi juga dirimu sendiri dengan lebih baik. Mungkin juga akan ada momen di mana kamu merasakan dorongan untuk berbagi pengalaman dan wawasan dengan orang lain. Ketika kamu mulai merasakan perubahan ini, akan ada keinginan dalam dirimu untuk memberi inspirasi kepada mereka yang juga mungkin menghadapi tantangan serupa. Kamu bisa menemukan dirimu menjadi sumber kekuatan bagi orang-orang di sekitarmu, berbagi pelajaran yang telah kamu pelajari, dan mendorong mereka untuk menjalani perjalanan transformasi mereka sendiri. Dalam melakukan ini, kamu tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkuat pemahaman dan apresiasi terhadap perjalananmu sendiri. Di tengah segala dinamika ini, kamu juga mungkin menemukan bahwa komunikasi yang jujur menjadi lebih penting dari sebelumnya. Ketika kamu mulai berbicara tentang apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu inginkan, orang-orang di sekitarmu akan merespons dengan lebih positif dan terbuka. Ini adalah waktu yang baik untuk membangun jaringan dukungan di sekitar dirimu, baik itu teman, keluarga, atau kolega. Ketika kamu memiliki orang-orang yang mendukungmu, perjalanan ini akan terasa lebih ringan dan lebih bermakna. Seiring berjalannya waktu, kamu mungkin akan merasakan bahwa semua pengalaman ini telah membawamu ke titik di mana kamu kini bisa melihat diri sendiri dengan lebih jelas dan mencintai setiap bagian dari dirimu. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju penerimaan diri. Ketika kamu dapat mengakui kekuatan dan kelemahanmu, kamu akan merasa lebih berdaya untuk menghadapi tantangan di masa depan. Keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan kerentanan akan membuka jalan menuju hubungan yang lebih tulus dan mendalam dengan diri sendiri dan orang lain. Dalam perjalanan transformasi ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara refleksi internal dan interaksi eksternal. Mungkin kamu akan merasa terkadang perlu untuk mundur dan merenung sejenak agar dapat mengumpulkan pikiran dan perasaanmu sebelum mengambil langkah selanjutnya. Ini adalah waktu yang baik untuk berinvestasi dalam dirimu sendiri, baik melalui kegiatan yang membangun kepercayaan diri maupun melalui praktik meditasi atau refleksi diri. Meluangkan waktu untuk diri sendiri akan membantu mengingatkanmu akan kekuatan yang kamu miliki untuk menghadapi apapun yang datang. Akhirnya, perjalanan selama 3 hari ke depan akan menjadi cermin bagi dirimu untuk mengenali siapa dirimu dan apa yang kamu inginkan. Ketika kamu melalui proses ini, kamu akan menemukan bahwa setiap langkah yang diambil, baik itu langkah maju atau mundur, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Dengan ketekunan dan keberanian, kamu akan bisa melihat masa depan dengan harapan dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan hidup yang penuh makna dan kebahagiaan. Dalam perjalanan ini, setiap tantangan adalah peluang, dan setiap momen transformasi adalah langkah menuju versi terbaik dari dirimu.
Saat kamu menghadapi semua tantangan dan perubahan ini, penting untuk tetap mengingat tujuan akhir yang ingin kamu capai. Setiap gesekan, perdebatan, atau perubahan yang terjadi bukan hanya merupakan rintangan, tetapi merupakan bagian dari perjalanan yang lebih besar menuju penemuan diri dan pencapaian yang lebih dalam. Semesta selalu bekerja dalam cara yang terkadang tidak kita mengerti, tetapi pada akhirnya, semua ini akan membawa kamu ke arah yang lebih baik. Ketika kamu dapat merangkul setiap tantangan dan memperlakukan perubahan sebagai bagian dari evolusi dirimu, kamu akan menemukan bahwa kamu tidak hanya berkembang secara emosional, tetapi juga secara spiritual. Dalam proses ini, kamu akan belajar untuk tidak takut pada ketidakpastian, tetapi sebaliknya, melihatnya sebagai ladang potensi yang luas yang bisa membawamu ke hal-hal yang lebih indah. Ketika semua ini bersatu, kamu akan merasa bahwa kamu tidak hanya menghadapi tantangan yang ada, tetapi juga menemukan kekuatan dan ketahanan di dalam dirimu. Transformasi yang akan terjadi dalam 3 hari ke depan akan membuka matamu terhadap potensi yang mungkin sebelumnya tidak kamu sadari. Kamu mungkin mulai merasakan bahwa setiap langkah yang kamu ambil, meskipun sulit, akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan hidupmu yang sejati. Sebagai tambahan, mungkin dalam proses ini, kamu akan menemukan bahwa ada orang-orang di sekitarmu yang siap memberikan dukungan. Entah itu teman dekat, keluarga, atau bahkan rekan kerja. Dukungan ini bisa datang dari berbagai arah. Kamu akan merasakan pergeseran dalam hubunganmu dengan mereka. Ada kemungkinan adanya kedekatan yang lebih mendalam atau pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Saat kamu berbagi pengalaman dan perasaanmu, kamu akan menemukan bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada orang-orang yang mungkin juga sedang menjalani proses transformasi serupa, dan melalui keterhubungan ini, kalian bisa saling mendukung satu sama lain, berbagi wawasan dan strategi yang membantu dalam menghadapi kesulitan. Selanjutnya, ketika kamu mulai melangkah menuju akhir periode 3 hari ini, kamu mungkin akan menyadari bahwa cara pandangmu terhadap konflik dan tantangan telah berubah. Apa yang sebelumnya mungkin tampak sebagai hambatan, kini bisa kamu lihat sebagai pelajaran yang berharga. Ini adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan semua yang telah kamu pelajari dan bagaimana kamu dapat menerapkan pelajaran tersebut ke dalam hidupmu ke depannya. Keterampilan yang kamu kembangkan dalam berkomunikasi dan menavigasi konflik akan menjadi alat yang sangat berharga dalam hubunganmu di masa mendatang. Dalam aspek emosional, kamu juga mungkin akan merasakan dorongan untuk lebih mendalami apa yang kamu inginkan dari hubunganmu, baik itu dengan orang lain atau dengan dirimu sendiri. Kamu mungkin akan merasa lebih berani untuk berbicara tentang harapan dan ketakutanmu, mengungkapkan keinginanmu dengan lebih jelas. Hal ini akan membuka jalan bagi komunikasi yang lebih terbuka dan jujur, dan bisa menjadi titik awal bagi hubungan yang lebih sehat dan saling mendukung. Sebagai penutup, dalam 3 hari ke depan, perjalananmu tidak hanya tentang mengatasi rintangan, tetapi juga tentang menemukan kekuatan di dalam diri sendiri. Kartu-kartu ini mengingatkanmu bahwa meskipun ada tantangan dan ketidakpastian, kamu memiliki kemampuan untuk mengubah situasi tersebut menjadi peluang untuk pertumbuhan. Keberanianmu untuk menghadapi apa yang ada di depan, dan keinginanmu untuk terus belajar dan berkembang, akan mengantarkanmu menuju fase baru dalam hidupmu yang lebih penuh makna. Jadi, bersiaplah untuk perjalanan ini. Terimalah setiap perubahan dan setiap pengalaman sebagai bagian dari proses menuju versi terbaik dari dirimu. Ketika kamu menavigasi semua perubahan ini, ingatlah bahwa kamu memiliki dukungan dari orang-orang di sekitarmu, dan kamu tidak perlu menghadapi segalanya sendirian. Berfokuslah pada keinginanmu untuk berkembang, dan percayalah bahwa semesta bekerja untuk kebaikanmu. Dengan sikap positif dan keterbukaan terhadap kemungkinan baru, kamu akan merasakan betapa luar biasanya perjalanan hidup ini dan bagaimana setiap pengalaman membawamu lebih dekat ke tujuan yang diinginkan. Akhirnya, dengan sikap positif dan kesediaan untuk menghadapi tantangan, kamu akan menemukan bahwa perjalanan ini membawa banyak pelajaran dan keindahan. Siapkan dirimu untuk perubahan, sambutlah setiap pengalaman dengan hati yang terbuka, dan percayalah bahwa kamu akan muncul dari fase ini lebih kuat dan lebih bijaksana. Ini adalah saat yang tepat untuk merenungkan apa yang ingin kamu capai dalam hidup dan bagaimana kamu bisa mewujudkannya. Teruslah berjalan maju karena masa depan yang cerah menanti di depanmu. Terima kasih telah menonton konten hari ini.
Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim angka 5533 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.